Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan men-share mengenai materi metabolisme obat ya. Oke, jadi untuk minggu kemarin kita sudah belajar ya tentang hubungan aktivitas suatu struktur dengan aktivitasnya pada beberapa fase ya, ada fase ketika absorpsi dan seterusnya. Tetapi untuk metabolisme ini memang disendirikan karena memang lumayan cukup banyak ya. Jadi apa sih manfaat studi tentang metabolisme obat? Yang tentu yang pertama kita ingin melihat efikasi pengobatannya seperti apa. Kemudian keamanan dan desain dari dosis pemberiannya. Tentunya metabolisme obat ini seperti yang kita bahas minggu kemarin ya. Jadi ada beberapa obat yang dimana dia itu awalnya dia tidak aktif, tapi setelah di metabolisme dia menjadi aktif atau sebaliknya. Kemudian kita juga bisa mengetahui atau memberikan evaluasi terhadap kontaminan dan bahan kimia yang toksik. Kemudian juga bisa menjelaskan penjelasan terjadinya proses toksik seperti karsinogen itu seperti apa. Jadi ketika kita mengkonsumsi suatu obat, kita tahu metabolisme seperti apa, kita tahu kan produk samping yang akan diproduksi oleh tubuh bagaimana, sehingga itu pun juga bisa menjelaskan ketika ada seseorang yang mendapatkan suatu efek toksik ketika atau setelah mengkonsumsi suatu obat-obatan tertentu. Kemudian obat ya bisa menimbulkan respon biologis melalui dua jalur. Jadi yang pertama adalah obat aktif ya, obat yang sebenarnya secara in vitro dia aktif, diabsorpsi masuk ke peredaran darah, kemudian nantinya bertemu dengan reseptor sehingga bisa menimbulkan respon biologis. Kemudian ada yang kedua praobat ya. Jadi dia sebenarnya ketika diuji in vitro dia tidak memberikan suatu efek, tetapi setelah di peredaran darah termetabolisme, dia bisa menjadi suatu bentuk yang aktif. Nah, bentuk inilah nanti yang berikatan dengan reseptor sehingga menimbulkan suatu respon biologis atau nama lainnya adalah bioaktivasi. Kemudian metabolisme obat ini merupakan perubahan obat di dalam tubuh ke bentuk yang lain dan dia memiliki aktivitas yang berbeda. Nah, maknanya bagaimana? Bermacam-macam perubahan kimia dalam tubuh ya, karena di dalam tubuh itu reaksinya sangat kompleks, bisa mengakibatkan apa? Bisa berkurang atau bertambahnya ya, atau berubahnya aktivitas farmakologi. Kemudian lama aktivitas farmakologi. Jadi ada beberapa obat yang ketika di metabolisme atau sebagian besar ya, kita bilangnya sebagian besar ketika dikonsumsi kemudian dia memberikan efek, nanti lama-lama efeknya pasti akan hilang. Kenapa? Ya karena termetabolisme sehingga menjadi tidak aktif lagi. Kemudian juga bisa menyebabkan berkurang atau berubahnya toksisitasnya. Tapi sebenarnya tujuan metabolisme obat atau di dalam tubuh kita, tujuan metabolisme itu tentunya mengubah obat menjadi metabolit yang tidak aktif dan tidak toksik atau bioinaktivasi atau detoksifikasi. Kemudian yang kedua adalah mudah larut dalam air, sehingga ketika dia mudah larut dalam air bisa diekskresikan dari tubuh. Kemudian untuk proses metabolisme obat itu digolongkan menjadi yang pertama adalah bioaktivasi, kemudian di bioinaktivasi, bisa bioaktivasi dan biotoksifikasi. Nah, ini adalah contohnya untuk yang bioaktivasi dan bioinaktivasi. Jadi sebagai contoh di sini adalah obat Prontosil rubrum, dia adalah antibakteri ya. Untuk obat ini ya, untuk struktur ini ketika diuji secara in vitro ya, jadi di luar tubuh, itu menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai efek sebagai antibakteri. Tetapi ketika dia diujikan secara in vivo ya melalui hewan dan sebagainya, dia mempunyai efek aktif. Nah, itu kenapa? Ya karena Prontosil rubrum ini ya, ketika dimetabolisme melalui jalur reduksil, dia mengalami bioaktivasi dari Prontosil rubrum menjadi tereduksi menjadi
sulfanilamid, di mana sulfanilamid ini ya atau struktur ini secara in vitro maupun in vivo itu sama-sama aktif ya. Kemudian si sulfanilamid ini mengalami metabolisme lebih lanjut lagi melalui jalur asetilasi menjadi tidak aktif atau bioinaktivasi menjadi asetil sulfanilamid, di mana si struktur ini secara in vitro maupun in vivo dia sudah tidak aktif ya. Itu adalah salah satu contoh dari metabolisme. Kemudian bioaktivasi dan biotoksifikasi ya. Jadi bisa jadi kita tubuh memetabolisme justru menghasilkan suatu produk yang toksik. Di sini contohnya adalah asetanilit ya. Asetanilit dan fenacetin, di mana kedua obat ini ketika termetabolisme dia membentuk acetaminophen. Acetaminophen itu paracetamol ya. Nah, paracetamol ini ya, jadi mengalami bioaktivasi ya di sini untuk asetanilit dan fenacetin. Kemudian di sini mengalami biotoksifikasi ya, termetabolisme menjadi para aminofenol ya. Jadi untuk asetanilit ini dia bisa mengalami metabolisme pada berbagai sisi ya. Jadi bisa membentuk anilin atau bisa membentuk acetaminophen. Akan tetapi keduanya ini memberikan suatu produk ya, produk samping di antaranya adalah para aminofenol. Di mana para aminofenol ini dia mempunyai efek toksik ya, yaitu methemoglobin, di mana hemoglobin kita menjadi tidak berfungsi atau di situ terjadi perubahan ya, sehingga nanti lama-kelamaan dia akan menimbulkan suatu hipoksia karena untuk hemoglobinnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian contoh yang lain di sini adalah iproniasid. Jadi dia merupakan suatu stimulan SSP ya atau sistem saraf pusat, kemudian di metabolisme tubuh melalui jalur N-dealkilasi. Di sini ada N ya, alkil yang terikat dengan N-nya menjadi hilang, menjadi isoniasid. Nah, di sini isoniasid ini justru mempunyai fungsi sebagai atau berefek anti tuberkulosis, sehingga itu merupakan efek tambahan ya ketika dimetabolisme oleh tubuh. Kemudian di sini paration ya, paration menjadi paraokson, mengalami desulfurasi. Jadi S-nya di sini diubah menjadi O oleh tubuh ya. Kemudian malation menjadi malokson melalui desulfurasi. Sama ya, S yang ada di sini ya, di metabolisme melalui jalur desulfurasi menjadi O ya. Senyawa yang tidak mengalami metabolisme itu diekskresi dari tubuh dalam bentuk tidak berubah, jadi masih tetap sama ya. Jadi senyawa yang tidak larut cairan tubuh ya, contohnya di sini adalah barium sulfat dan oleum di sini ya, itu dia tidak larut dalam cairan tubuh, tidak diserap saluran cerna, dia juga tahan terhadap pengaruh kimia ya dari keasaman dan juga enzimatik dari saluran pencernaan. Nah, untuk obat-obat ini bisa langsung dikeluarkan melalui tinja. Kemudian untuk senyawa yang mudah larut dalam cairan tubuh, tahan terhadap pengaruh kimia dan enzimatik, dia tidak toksik ya, dia juga cepat dikeluarkan melalui urin. Contohnya di sini adalah asam mandelat dan asam sulfonat alifatik dan aromatik. Kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat? Jadi tentunya yang pertama adalah faktor genetik. Jadi contohnya di sini adalah isoniazid ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tiap manusia mempunyai anatomi fisiologi yang berbeda-beda, sehingga kemampuan untuk memetabolisme pun berbeda-beda. Contohnya di sini adalah obat isoniazid ya, di mana biasanya atau jalur utama metabolisme dari isoniazid itu adalah N-asetilasi. Nah, ketika orang Jepang dan Eskimo dengan Eropa Timur dan Mesir itu mengkonsumsi isoniazid itu dengan dosis yang sama pasti akan menimbulkan suatu efek yang berbeda. Kenapa? Ya berhubungan dengan metabolisme. Jadi untuk orang Jepang dan Eskimo ini, mereka merupakan golongan asetilator cepat.
sehingga mereka metabolisme cepat, sehingga ketika mengkonsumsi isoniazid ya tentu akan cepat termetabolisme sehingga tidak lama berada dalam darah, sehingga yang berikatan dengan reseptor hanya sedikit atau tinggal sedikit, sehingga otomatis efeknya pun juga tidak akan lama ya. Berbeda dengan asetilator lambat seperti orang-orang Eropa Timur dan Mesir. Sehingga kadar di dalam tubuh ya isoniazid ini lama atau masih tidak banyak termetabolisme, sehingga bisa jadi efeknya semakin baik atau justru menimbulkan suatu ketoksikan karena terlalu lama di dalam tubuh. Kemudian tentunya perbedaan spesies dan galur ya itu pun juga sama, sehingga kalau kalian mungkin ada, kalau untuk farmasi ada yang praktikum farmakologi ya, kalian memberikan obat ya kepada mencit dengan tikus pasti menghasilkan efek yang sedikit berbeda ya atau malah berbeda. Kemudian perbedaan jenis kelamin itu pun juga sama, pengaruh ke hormon dan metabolismenya juga. Kemudian umur. Jadi di sini contohnya adalah bayi ya, bayi dalam kandungan, kemudian bayi baru lahir, dia mempunyai enzim mikrosom hati masih sangat sedikit, sehingga ketika memberikan obat kepada bayi tidak bisa sembarangan, bisa-bisa justru menimbulkan ketoksikan karena tubuh bayi belum bisa memetabolisme dari si obat yang kita berikan, sehingga bisa menyebabkan efek toksik ya. Kemudian faktor yang lain di sini adalah penghambatan enzim metabolisme oleh suatu obat lain. Jadi bisa dibilang ini adalah interaksi suatu obat ya, tetapi sudah masuk ke jalur farmakodinamik. Jadi contohnya ada obat tikumarol, kloramfenikol, sulfonamid, fenilbutason. Nah, obat-obat ini menghambat enzim pemetabolisme dari tolbutamid dan klorpropamid. Sehingga bagaimana? Kalau dikonsumsi bersamaan. Nah, contoh di sini kloramfenikol dikonsumsi, dia menghambat enzim pemetabolisme klorpropamid. Sehingga ketika dikonsumsi bersama dengan klorpropamid, enzim pemetabolismenya si klorpropamid sedikit, sehingga klorpropamidnya tidak ada yang memetabolisme atau sedikit yang memetabolisme. Di dalam tubuh kadarnya tinggi. Kalau kadarnya tinggi, sementara klorpropamid ini adalah obat anti diabetes. Dia menurunkan kadar gula darah, sehingga gula darah yang turun ya itu akan berlangsung secara terus-menerus, sehingga menyebabkan kenaikan respon glikemi ya atau kekurangan gula dalam darah. Kemudian contoh yang lain di sini fenilbutason. Fenilbutason menghambat enzim pemetabolisme warfarin ya, sehingga ketika digunakan secara bersamaan ya, enzim pemetabolisme si warfarin ini terhambat sedikit, warfarin di dalam darah tinggi, sehingga warfarin ini fungsinya adalah sebagai obat antikoagulan ya, otomatis akan ada pendarahan yang hebat. Ya, itulah berbahayanya ketika adanya suatu interaksi obat di fase farmakodinamik. Sehingga ketika memang pasien harus mengkonsumsi kedua obat tersebut, tentunya ada istilahnya apa yang harus dilakukan, apakah pemberian jeda cukup ataukah kalau farmakodinamik tidak mungkin hanya pemberian jeda ya, bisa jadi penggantian obat atau jedanya pun diperlama ya. Kemudian untuk induksi enzim pemetabolisme, jadi enzim pemetabolismenya dipacu sehingga sehingga metabolismenya berlangsung secara cepat. Di sini contohnya adalah fenobarbital. Fenobarbital ini dia menginduksi enzim mikrosom, sehingga di sini merupakan salah satu enzim yang memetabolisme warfarin ya. Warfarin tadi antikoagulan ya. Sehingga ketika dikonsumsi secara bersamaan ya atau hanya jedanya sedikit ya atau fenobarbital masih ada di dalam darah ya, maka enzim mikrosom ini banyak ya. Kalau enzim mikrosomnya banyak, warfarinnya banyak yang berinteraksi dengan si enzim ini, sehingga kadar di dalam darahnya menjadi sangat rendah. Ketika rendah, otomatis efeknya akan menjadi minimal ya,
atau tidak optimum. Kemudian rokok ya, rokok mengandung polisiklik aromatik karbon sehingga dia itu menginduksi enzim Microsoft P 450 ya mungkin ini ya. Kemudian dia meningkatkan oksidasi teofilin, fenacetin dan pentasosin ya. Kemudian contoh yang lain adalah induksi enzim sitokrom P450 oleh fenobarbital juga ya. Di mana enzim ini pun juga memetabolisme acetaminophen. Nah, untuk kasus ini acetaminophen kita tahu sendiri bahwa mempunyai acetaminophen itu mempunyai produk hasil metabolisme yang dia itu toksik ya, sehingga ketika dia terlalu banyak termetabolisme ya tentunya efek hepatotoksik atau efek toksik karena si acetaminophen ini menjadi meningkat. Kemudian jalur utama metabolisme obat ya, itu ada yang namanya reaksi fase 1, ada yang reaksi fase 2. Jadi itu jalurnya. Jadi suatu obat di metabolisme ya itu tidak hanya melalui satu jalur saja. Bisa hanya satu jalur atau bisa dua jalur. Yang pasti untuk reaksi fase 1 ini biasanya untuk obat yang cenderung lebih lipofil ya. Jadi untuk reaksi fase 2 kalau si lipofil ini obat lipofil ini sudah mendapatkan reaksi fase 1 ya, termetabolisme menjadi sedikit lebih polar ya atau lebih polar, dia akan dilanjutkan ke fase 2 supaya intinya fase 2 itu adalah menjadi senyawa yang dia sangat polar sehingga bisa diekspresi oleh tubuh ya. Untuk reaksi fase 1 di sini namanya adalah reaksi non-sintetik atau reaksi fungsionalisasi. Jadi contohnya adalah oksidasi, reduksi, hidrolisis. Kalau untuk reaksi fase 2 itu reaksi konjugasi ya dan reaksi sintetik ya. Jadi contohnya di sini adalah konjugasi. Konjugasi bisa dengan glukoronidasi, sulfatasi, glutation, glisin dan glutamin. Kemudian ada reaksi metilasi dan asetilasi. Oke, kemudian ini ya untuk jalurnya. Jadi obat sendiri itu kan bisa mempunyai sifat yang beraneka macam ya ketika masuk ke dalam tubuh. Bisa hidrofil atau sangat hidrofil atau lipofil atau sangat lipofil. Ya, jadi untuk obat ya yang dia sangat lipofil, dia tidak akan mungkin langsung termetabolisme masuk ke fase 2. Tetapi kalau dia sangat lipofil, dia akan tersimpan pada depo jaringan atau lemak. Nah, kalau dia cenderung lipofil biasa ya, dia bisa mengalami reaksi fase 1 dulu ya, sehingga bisa menghasilkan produk yang lebih polar sehingga nantinya akan bereaksi lagi melalui fase 2 menjadi senyawa yang jauh lebih polar lagi. Akan tetapi ya, mungkin ada beberapa obat yang dia setelah melewati reaksi fase 1 dia cenderung menjadi lebih lipofil lagi sehingga bisa masuk ke jaringan lemak ya atau depo jaringan ya. Kemudian obat yang cenderung dia sudah hidrofil ya tetapi tidak sangat hidrofil dia bisa melewati reaksi fase 2 sendiri. Tetapi kalau dia sudah sangat hidrofil ya dia bisa langsung masuk ke dalam ginjal untuk diekspresikan melalui urin. Nah, dari sini ya kemudian ada juga obat yang seperti yang disebutkan tadi ya tidak dapat dimetabolisme, tidak diserap oleh saluran cerna, bisa langsung dikeluarkan melalui feses ya. Kemudian di sini ya, ketika obat yang sudah hidrofil ya, kemudian sangat hidrofil di sini bisa jadi dia masuk ke ginjal atau ke hati atau empedu. Kalau dia ginjal sudah sangat hidrofil bisa dikeluarkan melalui urin, tetapi ketika di hati kemudian dia mengalami siklus enterohepatik seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi ketika dia masuk ke usus besar, berinteraksi dengan bakteri di sana menjadi senyawa yang lebih lipofil ya, maka dia tidak akan bisa diekspresikan, tetapi dia akan kembali direabsorpsi kembali ya. Itu yang namanya siklus enterohepatik sehingga efek yang didapat pun menjadi lebih panjang.
Nah, inti dari metabolisme obat itu adalah mengubah senyawa lipofil menjadi yang hidrofil. Jadi bisa dari obat induk mengalami fase 1 dulu menjadi metabolit ya. Bisa jadi ini sudah sangat polar ya, bisa langsung diekskresi atau harus melalui fase 2 dulu ya, baru bisa diekspresikan. Nah, untuk tempat metabolisme obat ya, itu bisa di hati, ginjal, paru-paru maupun saluran cerna. Tetapi tempat utamanya ada pada hati atau hepar. Kenapa? Karena di sini mengandung lebih banyak enzim-enzim metabolisme. Jadi contohnya di sini adalah enzim mikrosomal dan non mikrosomal. Jadi kalau mikrosom ya berarti ya di dalam mikrosom. Contohnya adalah sitokrom P450 dan glukoronil transferase. Kemudian untuk yang non mikrosomal atau sitosolik ya, itu contohnya adalah glutathione S transferase dan sulfotransferase. Kemudian kita bicara mengenai sistem sitokrom P450 atau salah satu enzim di dalam hepar ya yang dia sebagian besar ya bertanggung jawab untuk metabolisme dari obat-obatan. Jadi dalam dia memetabolisme ya, dia tidak serta-merta sitokrom P450 dia langsung berikatan dengan substrat atau berikatan dengan si obatnya, kemudian diubah bentuknya menjadi yang lebih polar. Tetapi dia harus mengalami aktivasi terlebih dahulu atau mendapatkan bantuan dari ini ya, contohnya ada NADPH sitokrom P450 reduktase serta lipid atau fosfolipid. Nah, ini ya untuk mekanismenya. Jadi P450 ya, ikatan dengan Fe3+ ya, dia RH ini maksudnya adalah obat ya, dia bisa berikatan dengan obat. Nah, di sini ya, setelah berikatan dengan obat dengan adanya enzim NADPH sitokrom C reduktase ya, dia mengalami proses lebih lanjut ya, sehingga pada akhirnya akan terlepas ya. Terlepas di sini kita lihat bahwa sitokrom ini ya mengalami aktivasi dan sebagainya ya oleh enzim NADPH sitokrom C reduktase dan seterusnya, baru dia bisa mengakibatkan si obat ini berubah dari RH menjadi ROH ya, atau dia cenderung lebih polar. Ini adalah siklusnya. Kemudian kita melanjutkan ke reaksi metabolisme dari fase 1 ya. Tadi ada oksidasi, reduksi dan hidrolisis. Jadi yang pertama untuk oksidasi adalah hidroksilasi. Hidroksilasi ini ya biasanya terjadi atau melibatkan pembentukan senyawa antara suatu epoksida. Jadi hidroksilasi ini terjadi pada senyawa-senyawa obat yang dia mempunyai gugus arena ya. Jadi ketika ada suatu gugus total di situ ada bukan gugus, suatu struktur ya, kemudian di situ ada gugus arena atau ini ya, siklik ini dia bisa mengalami metabolisme dengan jalur hidroksilasi. Dengan perantaranya adanya pembentukan epoksida terlebih dahulu. Nah, dari sini nanti akan berlanjut ke reaksi fase 2 ya. Bisa dengan jalur GST, NIH dan sebagainya membentuk senyawa yang jauh lebih polar lagi. Kemudian contoh-contoh obat yang melewati fase hidroksilasi ini ya. Ini ada siklik ya, bisa di metabolisme melalui jalur tersebut ya, fenobarbital, kemudian amfetamin ya. Nanti kalian bisa browsing sendiri ya, browsing sendiri kalian lihat strukturnya seperti apa. Kemudian berarti kalian bisa tahu target dari metabolismenya itu di mana. Kemudian reaksi hidroksilasi berlangsung cepat pada cincin aromatik teraktifkan yang kaya akan elektron. Kemudian cincin aromatik yang bagaimana dengan cincin aromatik yang tidak teraktifkan? Contohnya adalah cincin aromatik yang di situ ada gugus Cl dan sebagainya ini ya. Contohnya apa? Klonidin, obat anti hipertensi, probenecid, obat urikosurik ya. Jadi nanti kalian bisa lihat strukturnya seperti apa. Di situ ada aromatik yang ada
gugus-gugus ini ya. Nah, ini merupakan hidroksilasi lambat. Maksudnya apa? Ya mungkin bisa mengalami jalur itu tetapi probabilitasnya adalah rendah. Sehingga kalau kita bilang 100% ya hanya berapa persen ya mengalami metabolisme untuk jalur hidroksilasi. Kemudian hidroksilasi ikatan rangkap ya, menghasilkan epoksida yang lebih stabil dibandingkan arena oksida. Kalau yang tadi ya untuk yang siklik ya, itu tadi juga epoksida, tetapi untuk yang ikatan rangkap ini dia cenderung lebih stabil daripada yang pertama tadi. Contohnya ini ya, ikatan rangkap antara CH dengan CH2 pada stiren ya, dia menyebabkan stiren oksida. Nah, di sini ya, nanti dia mengalami metabolisme lebih lanjut di fase 2 yaitu melalui jalur GSH. Kemudian bisa juga aflatoksin dari aflatoksin B1 ya mengalami jalur hidroksilasi pada ini ya, membentuk suatu epoksida. Kemudian yang kedua adalah dealkilasi ya. Dealkilasi ada berbagai macam, ada S dealkilasi. Jadi di sini ada S, alkil yang terikat pada S kita hilangkan atau dihilangkan atau di metabolisme ya, namanya S dealkilasi. Ini terputus. Jadi di sini contohnya 6 metiltiopurin menjadi 6 merkaptopurin ya. Di sini ya dilepaskan. Kemudian ada O-dealkilasi, yaitu alkil yang terikat pada O dihilangkan. Di sini contohnya adalah fenacetin menjadi acetaminophen. Kemudian N-dealkilasi ya, alkil yang terikat oleh N kita hilangkan. Ya, dari isoproniasid menjadi isoniasid. Kemudian desulfurasi ya. Jadi sulfurnya ya kita hilangkan ya. Di sini ya contohnya ya S dari paration ya menjadi O di sini menjadi paraokson. Kemudian di sini S ya gugus S pada malation ya menjadi malaokson. Kemudian reduksi ya, atau kita kecilkan. Jadi reduksi senyawa azot, contohnya di sini prontosil rubrum seperti yang tadi ya, mengalami reduksi ya atau metabolisme dari jalur reduksi, yaitu mengalami bioaktivasi dari prontosil rubrum tadi ya, yang secara in vitro dia itu tidak aktif menjadi sulfanilamid yang dia itu aktif. Kemudian reduksi nitro. Ya, reduksi nitro ini juga salah satunya ya di sini ya, dari NO2 ya atau kloramfenikol di sini ya menjadi NH2 atau bisa jadi reduksi aldehid dan keton menjadi senyawa alkohol. Ya, jadi mengubah suatu senyawa menjadi lebih polar. Kemudian reaksi hidrolisis, jadi obat yang merupakan ester ya menjadi senyawa asam karboksila. Jadi contohnya di sini prokain menjadi baba atau hidrolisis amida menjadi asam karboksilat. Bisa dibaca sendiri ya. Kemudian kita lanjutkan ke reaksi metabolisme fase 2. Jadi yang pertama adalah konjugasi dengan asam glukuronat atau yang namanya reaksi glukuronidasi. Ini merupakan cara konjugasi umum dalam proses metabolisme. Kemudian melibatkan suatu isozim ya yang terletak di RE ya, RE di dalam mikrosom ya. Yaitu namanya UDP glukoronil transferasa atau UDP-GT dengan koenzimnya adalah asam glukuronat. Nanti asam glukuronat ini diubah menjadi bentuk aktif yang dia itu nanti bisa berikatan dengan si substrat si obatnya yaitu UDP asam glukuronat. Nah, untuk metabolisme fase 2 dengan konjugasi asam glukuronat, ini substrat obatnya, khasnya yang bisa ditempeli itu adalah yang mengandung gugus-gugus OH, COOH, NH2, dan SH. Sehingga ketika kita menjumpai suatu molekul obat atau struktur senyawa yang dia mempunyai gugus-gugus ini, ya, dia bisa mengalami metabolisme fase 2 dengan jalur konjugasi dengan asam glukuronat. Ini adalah contoh-contohnya, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Jadi di sini contohnya O-glukoronida ya. Gugus fungsinya dia bisa hidroksi fenol alkohol enol. Jadi ketika ada gugus-gugus ini ya di dalam
suatu obat ya atau di dalam tubuh bisa dimetabolisme dengan jenis glukuronidanya adalah O-glukuronida. Ini adalah contoh-contoh obatnya. Nanti kalian bisa lihat satu persatu ya strukturnya seperti apa, kemudian kalian hubungkan ya dengan metabolisme kira-kira nanti bisa masuk ke jalur apa saja. Kemudian untuk mekanisme reaksinya ya. Jadi di sini awalnya adalah sintesis koenzim aktif UDPGA, kemudian pemindahan gugus glukoronil dari UDPGA ke substratnya oleh UDP glukoronil transferase. Sehingga UDPGA ini ya bisa berikatan dengan substrat atau dengan obatnya itu dengan bantuan atau kawannya yaitu UDPGT. Nah, sejumlah besar gugus obat dapat berkombinasi secara enzimatik dengan asam glukuronat. Kenapa? Karena asam glukuronat ini dalam tubuh itu banyak ya. Oke, jadi ini ya dari alfa D glukosa 1 fosfat ya dia mengalami jalur seperti ini menjadi UDPGA yang siap dia itu berikatan dengan si substratnya. Di sini penerima HXR adalah obatnya ya. Dengan bantuan UDP glukuronil transferase dia jadi bisa berikatan atau mengalami penempelan si glukuronat tadi ya. Kemudian yang kedua adalah konjugasi dengan sulfat atau reaksi sulfatasi. Nah, ini membutuhkan enzimnya adalah sulfotransferase. Sedangkan koenzimnya itu adalah namanya sulfat anorganik, dia diubah dulu menjadi bentuk aktif, namanya PAPS. Ya, jadi PAPS ini dia bisa berinteraksi dengan bantuan si sulfotransferase berikatan dengan substratnya berupa fenol, alkohol, amin aromatik, N-hidroksi, kemudian SH. Jadi bisa jadi satu senyawa di dalam tubuh atau suatu obat mengalami berbagai macam bentuk metabolisme tergantung dari energi yang dihasilkan. Tentunya kalau energinya kecil ya otomatis dia akan semakin disukai ya untuk metabolisme dari jalur tersebut. Nah, ini adalah beberapa sulfotransferase dan substratnya bisa dibaca sendiri ya. Ini juga sama ya, jadi awalnya harus diaktifkan dulu sulfat anorganiknya ya, menjadi bentuk PAPS seperti tadi ya, baru nanti pemindahan gugus sulfat pada PAPS ke substrat ya, oleh sulfotransferase. Nah ini ya, sulfat diaktifkan dulu menjadi bentuk PAPS ya, kemudian nanti dari PAPS ini ya, dia nanti bisa berikatan dengan si substrat obatnya melalui bantuan sulfotransferase. Nah, akan tetapi ada juga metabolit hasil reaksi sulfatasi yang dia bersifat toksik. Contohnya adalah N-metil 4-aminobenzen. Nah, kemudian keistimewaannya adalah kandungan sulfat anorganik dan sulfat transferase dalam jaringan relatif terbatas ya. Jadi tidak sebanyak yang tadi. Nah, ini ya N-metil 4-aminobenzen ini ya dia mengalami metabolisme ya konjugat sulfat ya di mana di sini hasil dari metabolismenya atau salah satu metabolitnya dia bisa berikatan dengan DNA RNA melalui ikatan kovalen sehingga dia bisa menyebabkan kerusakan. Kemudian yang selanjutnya adalah konjugasi dengan glutation atau reaksi glutationasi dan pembentukan asam merkapturat. Nah, di sini sistem enzimnya adalah GST ya atau glutathione S transferase yang sebagian besar dalam bentuk sitosolik ya, meski pada beberapa jaringan tertentu dalam bentuk mikrosomal. Nah, koenzimnya atau kosubstratnya adalah yang namanya GSH. Nah, ini ya untuk glutation ini ya, konjugasi dengan glutation ini sangat penting untuk menetralisir senyawa-senyawa yang bersifat elektrofil. Jadi radikal-radikal bebas di dalam tubuh. Jadi sebenarnya tubuh kita sudah mempunyai
perlindungan diri. Jadi ketika ada suatu senyawa yang bersifat sitotoksik atau mutagenik atau karsinogenik yang memiliki sifat elektrofil ya, tubuh kita sudah melakukan perlindungan. Akan tetapi tentunya tubuh pun juga mempunyai keterbatasan sehingga otomatis itulah kenapa kita diharuskan ya harus sering memakan buah-buahan yang kaya akan anti radikal bebas ya untuk membantu tubuh menetralisir. Elektrofil ini ya merupakan metabolit reaktif ya atau hasil metabolisme fase 1. Ya, jadi bisa jadi mengalami metabolisme fase 1 dia justru menghasilkan suatu senyawa yang cenderung elektrofil ya atau karsinogenik. Nah, disinilah ya ada peran GST ini atau GSH. Kemudian untuk mekanisme reaksinya, dia tidak mengalami pengaktifan substrat ataupun koenzim seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya. Jadi dia bisa mengalami salah satu di antara reaksi substitusi atau adisi. Nah, setelah mengalami reaksi substitusi atau adisi, baru nanti ada konjugat glutation yang nempel di situ ya. Kemudian nanti pada akhirnya akan terbentuk turunan asam merkapturat. Nah, di sini adalah contoh reaksi substitusi ya. Jadi ini contohnya ya adalah contoh-contoh senyawa ya yang contohnya di sini adalah X, kalau kita ganti dengan Cl, BRI ya, dia akan terlepas ya, kemudian si senyawa akan berikatan dengan GS ya, itu tadi. Oke, kemudian ini pun juga sama ya, tetapi ini dengan jalur reaksi adisi ya. Jadi di sini ditempeli ya. Oke, ini adalah hasil adisi dari glutation. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi adanya GSH ini ya, dengan bantuan si enzim GST, dia akan menghasilkan suatu turunan asam merkapturat. Sehingga kalau tadi ya, ini adalah struktur dari GSH yang tadi menempeli itu tadi ya. Keistimewaan reaksi glutation, dia merupakan mekanisme perlindungan tubuh terhadap senyawa elektrofil. Ya, tetapi di sini ada juga metabolit hasil reaksi glutation yang bersifat toksik. Contohnya adalah metabolit metilen klorida dan dietil bromida ya. Di mana di sini ya etilen bromida ketika di dalam tubuh bertemu dengan GSH ya, dia membentuk suatu metabolit yang dia akan berikatan kovalen dengan DNA, RNA dan protein di dalam tubuh sehingga menyebabkan suatu efek toksik. Ini pun juga sama ya, CH2Cl2 menghasilkan metabolit yang toksik. Keistimewaan lagi ya, jadi GSH berperan penting dalam metabolisme dan eliminasi xenobiotik ya, atau yang tadi itu ya, protein asing yang masuk ke dalam tubuh melalui reaksi glutationasi dengan katalis GST sebagai pertahanan tubuh terhadap senyawa elektrofil. Ya, reduksi oksigen reaktif dengan katalis GST reduktase ini merupakan pertahanan tubuh terhadap stres oksidatif. Namun tentunya kemampuan perlindungannya tadi tergantung pada ketersediaan dari si prekursornya GSH serta enzimnya. Karena kalau tidak ada salah satu ya otomatis reaksi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah konjugasi dengan asam amino yaitu glisin dan glutamin. Nah, untuk sistem enzimnya di sini ada glisin N-asil transferase atau glutamin N-asil transferase. Nah, dia biasanya ya menempeli atau dia itu substratnya berupa gugus asam karboksila terutama asam aromatik dan asam aril alkil. Nah, awalnya ada pengaktifan substrat dulu ya, membentuk kompleks asil koenzim A. Kemudian baru nanti menghasilasi glisin atau glutamin dengan katalis glisin dan sebagainya.
Kemudian di sini ya untuk metabolisme dan efek hepatotoksisitas dari acetaminophen ya. Seperti yang tadi sempat dibahas bahwa acetaminophen itu mempunyai produk toksik yang dia itu bisa mempunyai efek samping, dia merusak hepar atau toksik terhadap hepar yang namanya NAPQI ya. Jadi di sini ya untuk si acetaminophen ini ya, dia bisa mengalami beberapa macam jalur metabolisme ya. Tetapi salah satu metabolisme ya di sini bisa jalur glukoronidasa ya dengan glukoronid itu tadi ya sebesar 47 sampai 62%. Kemudian dia juga bisa melalui konjugasi sulfat tadi ya sebanyak 25 sampai 36%. Kemudian dia juga bisa mengalami metabolisme dari sitokrom P450, dia menghasilkan sesuatu yang namanya NAPQI ya. NAPQI inilah yang dia mempunyai efek hepatotoksik ya. Tetapi di sini dia mengalami metabolisme lebih lanjut ya dengan adanya glutathione ya, dia menetralisir adanya radikal bebas dari si NAPQI ini tadi. Tapi tentunya juga glutathione di dalam tubuh terbatas. Sehingga ketika kita mengkonsumsi acetaminophen dalam dosis yang besar selama rentang waktu yang lama ya atau kronis ya tentunya bisa menimbulkan hepatotoksisitas ya karena ini tadi ya ada produk samping yang berupa NAPQI yang mungkin tubuh sudah tidak mampu untuk menetralisir. Kemudian ada reaksi asetilasi, jadi substratnya yang mengandung gugus amin primer seperti ini ya. Kemudian enzimnya N-asetiltransferase, kemudian sumber asetilnya adalah asetil koenzim A. Nah, membuat senyawa tidak aktif dan untuk detoksifikasi kecuali di sini contohnya adalah N-asetil prokainamid ya. Jadi dia justru menjadi lebih aktif. Kemudian N-asetil isoniazid dia menjadi lebih toksik. Ini adalah beberapa metabolit hasil dari metabolisme melalui jalur asetilasi yang justru dia bisa lebih aktif atau lebih toksik. Kemudian ada reaksi metilasi. Ini juga bisa dibaca sendiri ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat tentunya adalah faktor genetik seperti yang dijelaskan tadi. Perbedaan spesies, perbedaan individual tentunya pasti akan berpengaruh terhadap ketersediaan enzim, koenzim ya atau enzim-enzim pemetabolisme di dalam tubuh ya sehingga efek pun juga akan mengalami perbedaan. Kemudian faktor fisiologis ya, umur ya, seperti yang dijelaskan jenis kelamin, kehamilan, fungsinya nanti hubungannya dengan hormon, semuanya pun juga sangat berpengaruh terhadap metabolisme obat. Kemudian untuk patologi juga sama, keadaan, jenis penyakitnya ya, semuanya saling berhubungan. Nah, ini adalah faktor dari dalam atau dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, untuk faktor yang dari luar ya, itu tentunya dari obatnya ya, yaitu sifat dari obatnya itu sendiri bagaimana. Dia membentuk metabolisme lain seperti apa. Struktur awalnya bagaimana, di metabolisme dengan jalur apa, berapa persen yang terbentuk ya. Kemudian ada fase farmakodinamik ya, di sini ada dosis ya. Tentunya dosis semakin besar ya otomatis metabolit yang terbentuk juga semakin besar juga. Kemudian lama pemberian seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk paracetamol dosisnya lama, dosisnya tinggi, waktu pemberiannya lama bisa menyebabkannya nanti bagaimana. Jalur pemberian pun juga sama ya, tentunya pasti akan berbeda ketika disuntikan langsung atau diminum. Kemudian faktor farmakologi, induksi enzim, inhibisi enzim. Jadi ketika enzim pemetabolismenya kita induksi atau kita pacu, enzimnya banyak tentunya pasti akan berpengaruh terhadap metabolisme si obat. Begitu pula ketika enzimnya kita turunkan ya atau kita inhibisi atau kita hambat ya. Kemudian faktor susunan makanan, lingkungan. Nah, ini adalah faktor dari luar. Nah, untuk inhibisi enzim ya, serta di sini induksi enzim nanti bisa dibahas ya
satu persatu silakan nanti kira-kira kalau di Kumarol dengan klorpropamid nanti berarti efeknya bagaimana, pengaruhnya nanti bagaimana, dan sebagainya nanti bisa didiskusikan ke dalam forum. Sebagian besar ini juga sudah saya jelaskan di slide yang awal tadi ya. Oke, ini juga. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.